أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا، وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid As-Tahir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam Ahad ini, masih di bulan Dzulhijjah, kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dilanjutkan kita niat i'tikaf untuk mencari ilmu Allah sampai dengan nanti isya berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, i'tikaf kita, thalabul ilmi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besarnya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid At-Tahir ini beserta keluarga kita di rumah, anak, istri, cucu kita mendapatkan kelak syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam tema kajian kita ini malam ini agak unik karena kita materinya tentang kalimat sah. SAH tadi di Masjid At-Tahir ada acara akad nikah dan resepsi. Orang kalau mau nikah yang dicari kalimat 3 huruf sah. Nah, kita akan bahas pada malam ini, mudah-mudahan waktunya cukup sampai isya. Sebelum kita masuk ke materi, biar lebih barokah, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir di masjid ini pun diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan khususan kita doakan almarhum Haji Muhammad Thohir yang telah mewakafkan masjid ini untuk sarana ibadah dan dakwah. Mudah-mudahan amal perbuatan beliau diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Keluarga besar dari almarhum Haji Muhammad Thohir, yaitu Bapak Haji Erik Thohir, Bapak Haji Boy Thohir, Bu Hajah Rika Thohir, juga diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para pengurus DKM-nya, Ketua DKM Masjid At-Thohir, Bapak Haji, lupa lagi saya namanya, Pak Haji Gufron, Pak Haji Gufron, karena beliau ada di depan saya. Biasanya beliau lagi di luar kota, di luar negeri, ya. Alhamdulillah ada di depan saya nih. Jadi agak grogi kalau ada ketua DKM. Alhamdulillah Pak Haji Gufron ada, lalu ada Pak Syafi'i wakilnya, lalu ada Ustadz Akanzi, Ustadz Musli, Ustadz Median, Ustadz yang ada di Masjid At-Thohir, imam-imam masjidnya, para donaturnya, juga jamaah yang selalu memakmurkan Masjid At-Thohir. Kita doakan di masjid yang insya Allah mustajabah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta Fatihah satu kali lagi Pak ya. Kebetulan besok itu hari milad Majlis Zikir yang saya pegang, yaitu milad ke-13 tahun besok hari. Insyaallah pada asar para asatid, beberapa DKM masjid juga mau pada ke rumah, mau pada doa bersama di tempat kediaman kami pada asar. Jadi minta doanya agar ustadz-ustadz DKM, para pejabat juga, para pengusaha yang ada di Majlis Zikir Hudurul Qalbi, ya mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan Majlis Zikir di bulan Muharram, mungkin akhir Muharram juga ada rezeki untuk mengadakan santunan yatim piatu kembali. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salih ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, setiap kita pasti, saya yakinlah pernah menyaksikan acara akad nikah ya. Nah, setiap Sabtu Minggu bahkan di At-Thohir tuh ada akad resepsi nikah. Kita pernah nikah saat dulu, atau kita pernah diundang ke acara pernikahan yang ditunggu-tunggu apa? Cuman 3 huruf Pak. Ya, persiapannya ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang nebar undangannya jauh-jauh hari, ada yang mungkin mepet, ya. Tapi intinya yang dicari kalimat sah, S-A-H. Maka dari pernikahan, dari kalimat itu akhirnya jadilah rumah tangga, laki-laki perempuan, laki jadi suami, perempuan jadi istri. Lalu ketika nantinya mempunyai keturunan, ya, punya anak laki, punya anak perempuan, inilah sumber kehidupan. Kita tahu Pak, di dunia ini manusia ini sudah melebihi batas maksimal. Bahkan ada ya isu-isu bahwasanya elit global ingin membuat manusia ini berkurang setengahnya. Karena saking banyaknya, padatnya manusia, yang meninggal banyak, yang lahir lebih banyak. Coba kita tengok saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, banyak menjadi korban. Tapi juga alhamdulillah Allah terus lahirkan kembali putra-putri terbaik. Jadi
yang dicari kalimat sah. Karena sumber kehidupan, pertama kali kehidupan manusia itu memang berkaitan dengan 3 huruf ini. Adanya kita, adanya orang tua kita, adanya kakek nenek kita, adanya moyang-moyang kita, bahkan sampai manusia pertama Nabi Adam alaihissalam adalah karena 3 huruf ini. Maka yuk kita bahas, kita renungkan satu persatu hurufnya. Mohon maaf Bapak Ibu, biasanya saya suka ngasih hadiah minyak Al-Hikmah. Tapi karena berhubung habis, ketika bulan puasa saya keliling ceramah 38 kali selama sebulan Ramadan. Saya niat untuk sedekah 1000 minyak Al-Hikmah, habis. Jadi makanya waktu kajian ibu-ibu kemarin di sini di At-Thohir, itu hanya beberapa yang sisa-sisa minyak yang bisa saya bagikan. Tapi insya Allah bulan Muharram ada rezeki kita bikin lagi, biar nanti kajian di bulan depan kita masih bisa berbagi lagi minyak Al-Hikmah. Nah, ada 3 huruf ini. Ada huruf S, ada huruf A, ada huruf H. Apa itu huruf S? S yang pertama, tidak akan ada nih Pak manusia di bumi, tidak akan ada kita sekarang di At-Thohir duduk kalau tidak ada huruf S. Apa huruf S? Yang pertama, huruf S itu maknanya sajaroh. Apa itu sajaroh? Sajaroh artinya pohon. Kita teringat sejarah Pak. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah di surga. Lalu Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk berbahagia hidup di surga. Tapi beliau kesepian. Diberikanlah istri namanya Hawa. Ketika sudah punya Hawa, kata Allah silakan nikmatin apa yang di surga. Tapi apa? Jangan kau dekati satu pohon ini. Wala taqrabu hadhis sajarah. Jangan dekati ini pohon. Apa pohonnya? Namanya buah pohon khuldi. Artinya khuldi kekal abadi. Maka Nabi Adam alaihissalam diperintahkan Allah jangan dekati ini pohon ya. Jangan dekati. Tapi godaan iblis, karena iblis ini terusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam, karena merasa iblis lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api kata iblis, Adam dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah kata iblis. Maka iblis berjanji kepada Allah, saya akan menggoda anak cucu Adam. Bahkan Adam digoda oleh iblis. Tergoda akhirnya. Kenapa? Karena buruk rayu istrinya Hawa. Adam tidak tergoda, istrinya tergoda. Dirayulah Siti Hawa oleh iblis. Ajaklah suami kamu. Allah melarang dekati pohon huldi. Kenapa? Karena Allah nggak mau kamu sama suami kamu kekal abadi di surga. Karena surga itu tempatnya apa aja ada. Bahagia kita di dalamnya. Maka Allah suruh kamu jangan dekati pohon khuldi biar kamu nggak kekal di surga. Hawa kata iblis. Makanya nih Pak, godaan perempuan ya luar biasa. Akhirnya Nabi Adam tergoda, naik ke pohon huldi, mengambil buah huldi. Lalu apa? Dimakannya. Terusirlah. Itu kan sejarah yang kita sama-sama sudah tahu. Maka sajaroh ini artinya pohon huldi. Tapi nggak akan ada Adam keturunannya turun ke muka bumi lalu punya anak 40 berpasang-pasangan. Kalau lahir langsung 2 Pak. Adam itu kalau lahir, Abu Siti Hawa kalau lahir 2. Jadi 20 kali lahiran, 40 anak. Ya sekarang mah anak 1 saja sudah capek seorang ibu ya. Ibu-ibu milenial punya anak 1 aja sudah capek. Saya punya anak 4, yang 3 di pesantren, yang 1 masih kecil. Itu ngurusnya luar biasa capeknya. Tapi orang-orang tua kita 10 anak, 15 anak, ngurus ibunya sendiri, ngurus anaknya. Tapi anak 10 nggak bisa ngurus ibunya 1 orang. Itulah ya. Maka Nabi Adam punya 40 keturunan, sekali lahir 2, laki perempuan berpasangan. Maka dinikahkan pun selisih, disaling silang. Nah ini artinya pohon adalah sumber kehidupan. Kita lihat Pak, di muka bumi kita
di bumi kita. Sekarang sudah terjadi banyak yang namanya musibah. Ujian-ujian musibah di bumi kita. Bukan hanya di Indonesia saja. Itu salah satunya karena apa? Karena sudah orang merusak alam, khususnya pohon. Maka dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maroha, jangan kau berjalan di muka bumi ini, di atas tanahnya Allah ini dengan sombong, kata Allah. Kita ini merusak alam, Pak. Pohon dicabut-cabutin, pohon ditebang-tebangin. Maka terjadi kebakaran di mana-mana, terjadi banjir di mana-mana. Karena pohon itu sumber kehidupan. Coba dari pohon tumbuh buah, buah bisa dimakan. Dari pohon yang rindang bisa buat berteduh. Maka Rasulullah SAW dulu dengan sahabat, ketika Umar bin Khattab membuat masjid, Pak, masjid yang dibuat oleh Umar bin Khattab itu setelah Rasulullah meninggal. Umar bin Khattab membuat masjid, lalu mimbar masjidnya nih kayak begini, adalah pohon bekas Rasulullah ketika berteduh. Rasulullah ketika sholat itu di bawah pohon itu menjadi tempat teduhnya beliau, menjadi tempat mimbarnya beliau ketika berdakwah dengan para sahabat di padang pasir, lalu ada pohon besar. Nah, itu tempat Rasulullah berdakwah. Akhirnya bangun masjid, pohon itu bekasnya dijadikan mimbar. Maka Umar bin Khattab ketika berkhutbah Jumat di atas mimbar itu, di tengah khutbah selalu melakukan dua hal, yaitu tiba-tiba menangis, tiba-tiba tertawa. Umar ketika khutib Jumat, tiba-tiba di tengah-tengah khutbah Umar menangis, tiba-tiba juga tertawa. Akhirnya sahabat bertanya, Umar, kenapa kebiasaanmu tuh kalau khutbah Jumat di atas mimbar, apa yang terjadi? Kau suka menangis dan suka tertawa. Apa kata Umar? Saya menangis karena mengingat sejarah tuh, Pak. Maka manusia terbaik adalah orang yang suka mengingat sejarah. Sajaroh, sejarah. S-nya itu bisa pohon, bisa juga sejarah. Manusia yang baik yang mengingat sejarah. Kita ini punya orang tua, Pak. Dulunya yang sekarang sudah meninggal dunia. Coba ingat lagi pesan-pesan orang tua kita dulu saat kita masih kecil, nak. Kalau nanti sudah besar, jangan kau menyakiti orang lain, nak. Nak, kalau kamu sudah sukses, kamu bangun tuh masjid di kampung kamu yang belum jadi-jadi. Nak, kalau kamu sudah ada rizki, tolong kamu bantu tuh panti asuhan yang ada. Kita ingat sejarah, Pak, pesan-pesan orang tua. Orang terbaik, manusia terbaik adalah manusia yang menghargai masa lalu. Manusia yang menghargai sejarah daripada kehidupannya. Bangsa Indonesia yang terbaik adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya dulu. Dulu para pahlawan kita menghadapi Belanda, menghadapi Jepang. Taruhannya nyawa, Pak. Kita sekarang hanya apa? Hanya mengisi bangsa ini, hanya mengisi negara ini dengan baik. Jangan berpecah belah, bersatu. Jangan gontok-gontokan, bahkan muslim dengan muslim ribut, muslim dengan muslim musuhan, muslim dengan muslim saling caci, saling hina, saling maki. Padahal kan Idul Adha kemarin mengajarkan kita persatuan. Zulhijjah mengajarkan kita kekuatan untuk bersatu. Kita bareng-bareng tuh, satu sapi dipegang oleh berapa orang, dijatuhin, satu orang megang kakinya, yang satu orang megang lagi, bahkan satu orang megang buntut takut dia bergerak-gerak, lalu dipotonglah, dicincang bareng-bareng, dibagikan. Ini kan suasana bersatu. Bahkan di surat Al-Kautsar ayat ketiga bulan kemarin saya ceritakan, inna syani'aka wal abtar. Allah akan memutus rahmat bagi orang-orang yang menghina Nabi Muhammad secara kenabian atau secara kemanusiaan sebagai manusia atau sebagai keluarga. Maka yuk Pak, sejarah kita ingat. Sejarah kita ingat, kita nggak akan ada di dunia ini tanpa ada sejarah orang tua kita dulu. Maka luar biasa nih Umar bin Khattab sedih ketika mengingat
Sejarah Pak. Kenapa? Karena itu khutbahnya dia di atas mimbar. Dia teringat Rasulullah ketika sedang berdakwah kepada sahabat. Di pohon yang sudah ditebang itu menjadi masjid. Yang kedua, Umar tertawa melihat apa? Mengingat kejadian dulu dia masih belum dapat hidayah Islam. Umar bin Khattab masih menjadi orang-orang yang zolim, orang-orang jahiliyah. Dia punya anak perempuan dikubur hidup-hidup oleh Umar bin Khattab ketika masih kecil. Jadi saat itu bangsa jahiliyah Pak, perempuan kalau dia seorang wanita lahir perempuan, maka anak perempuannya itu dikubur hidup-hidup, dibunuh. Zaman jahiliyah itu judinya bukan judi online, judinya lebih parah Pak. Ada perempuan hamil dibawa ke tengah padang pasir, lalu ada dua kelompok yang berjudi. Satu kelompok bilang ini calon bayinya laki-laki, satu kelompok perempuan. Lalu si ibunya dibelek hidup-hidup, dibelek tanpa dibius. Si perempuan yang hamil besar tuh dibelek perutnya Pak. Setelah keluar bayinya, ternyata oh bayinya perempuan. Udah, bayinya dibunuh. Tapi kalau bayinya laki-laki, maka nanti akan dilelang. Siapa yang memenanginya? Oh grup A. Grup A ini bilangnya laki-laki, maka grup A boleh melelang si bayi laki-laki. Siapa yang menang, dia akan mendapatkan hak asuh bayi laki-laki. Bayangkan Pak, zaman dulu. Maka emansipasi wanita yang mengangkat harkat derajat kaum wanita adalah Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak kaum jahiliyah. Dulu begitu Pak. Bangsa Arab makanya dikatakan bangsa jahiliyah, bangsa bodoh. Arak itu bukan hanya untuk diminum, mandi pakai arak Pak. Zaman dulu judinya pakai begitu tuh, membunuh perempuan, membunuh bayi perempuan. Nah saat itu Umar sebagai salah satu bangsawan jahiliyah, maka dia pun ikut memusuhi orang-orang yang punya anak perempuan itu dianggap hina. Akhirnya istrinya melahirkan anak perempuan. Istrinya sayang sama anaknya. Seorang ibu mana yang tega anak perempuannya dibunuh? Makanya istri Umar itu mendandani anaknya seperti laki-laki. Pakai baju laki-laki. Ya, disisirin ala laki-laki. Biar nggak ketahuan Umar bahwasanya anaknya perempuan. Akhirnya apa Pak? Umar jatuh sayang sama anaknya. Segalak-galaknya orang, sesinga-singanya singa, kalau sama anak pasti sayang. Umar sayang, cinta sama anaknya. Apalagi ini anaknya, wah calon penerus dia. Akhirnya makin besar, satu saat diajak sama Umar jalan keluar. Ketika jalan keluar, anaknya bilang sama ayahnya, ayah, saya mau buang air kecil. Disitulah Umar tahu, disitulah Umar melihat bahwasanya anaknya bukan laki-laki, anaknya perempuan. Dikubur hidup-hidup oleh Umar. Menetes air mata Umar, nangis. Dia sebagai manusia sayang sama anaknya, sebagai ayah sayang sama anaknya. Siapa anak orang tua yang gak sayang sama anaknya? Tapi dia masih zolim hatinya, jauh dari iman. Dia mending malu, mending sedih mati anaknya daripada dia malu ketika anak buahnya melihat dia punya anak perempuan. Itu begitu. Maka Umar dia tertawa menertawakan kejahiliannya. Ketika saat dulu belum dapat hidayah dari Allah, dia menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Ini sejarah Pak, bagaimana perempuan tidak ada harga dirinya saat dulu. Tapi Rasulullah merubah itu. Kata Rasulullah, kalau kita pengen diridhoi Allah, maka ummuka abika. Hormati ibumu, hargai ibumu, sayangi ibumu, baru bapakmu. Maka ini Pak, penting kita mengingat dan mengenal sejarah. Kadang kita tidak mau menengok sejarah buruk
itu penting buat kita introspeksi agar ke depan kita jangan sampai melakukan kesalahan. Sejarah yang baik untuk kita motivasi agar ke depan kita lebih baik. Oh, dulu saya pernah punya usaha gagal, ketipu. Nah, maka untuk jadi renungan kita ke depan lebih hati-hati lagi. Oh, dulu saya sudah maju usaha. Oh, mungkin saya khilaf, saya tidak berbagi sama anak yatim, saya tidak ngasih ke masjid, saya tidak taat ibadah. Maka masa lalu, ya, sejarah itu bisa menguatkan kita. Ini sejarah, Pak, luar biasa. Kita harus memahami makna sejarah. Nah, lalu huruf yang kedua yaitu huruf A. Apa huruf A? A artinya Adam. Pertama, tidak akan ada manusia di bumi termasuk kita kalau tidak ada sejarah, kalau tidak ada sajarah, kalau tidak ada pohon huldi, kalau tidak ada sejarah nggak akan ada kita. Yang kedua, nggak akan ada kita, kehidupan kita di muka bumi kalau tidak ada Adam. Nah, sekarang masalahnya Adam itu apa sih artinya? Adam itu memang manusia pertama, kakek moyang kita. Tapi Adam mempunyai makna, artinya kosong. Artinya kosong. Jadi manusia awalnya nggak ada, lalu akhirnya diadakan oleh Allah. Maka Adam itu artinya kosong. Awalnya nggak ada. Maknanya juga Adam itu artinya apa? Kita nggak punya daya dan upaya. Adam itu ketika diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruh, lalu iblis dan malaikat disuruh sujud kepada Adam. Malaikat ikut sujud, tapi sempat malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau ciptakan seorang manusia yang akan menjadi perusak di muka bumi? Kenapa malaikat berkata begitu kepada Allah? Karena konon ada beberapa pendapat ulama, sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, ada makhluk yang berbangsa jin yang menempati bumi dan terjadilah perpecahan di muka bumi. Maka malaikat melihat takutnya nanti Adam dan manusia yang ke muka bumi seperti bangsa jin, saling perang, saling bunuh. Ya terjadi akhirnya sekarang. Jadi malaikat itu bukan protes, cuma bertanya kepada Allah. Akhirnya Allah berkata kepada malaikat, aku lebih tahu daripada engkau wahai malaikat. Tapi kalau iblis nggak mau, padahal iblis ini pemimpinnya bangsa jin, itu iblis. Bahkan malaikat juga segan sama iblis karena iblis itu taatnya kepada Allah luar biasa. Iblis taatnya kepada Allah luar biasa. Dia cuma punya sifat satu yang mengeluarkan dia dari surga, yaitu sombong, Pak. Makanya Adam mengingatkan kita bahwasanya, Pak, kita lahir ke muka bumi itu nggak punya apa-apa, kosong. Adam, nih sekarang kita punya jabatan, Pak. Sekarang kita punya ilmu yang tinggi. Sekarang kita punya harta yang banyak. Rumah mewah, mobil luar biasa megah. Tapi Pak, itu semua kita dapatkan awalnya nggak ada apa-apa. Kita lahir ke dunia nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Adam, sama kayak Nabi Adam, akhirnya Allah berikan pemahaman, pengetahuan. Ketika ditanya kepada iblis, malaikat nggak tahu, ditanya kepada Adam tahu. Diberikan ilmu, makanya ilmu laduni diberikan pertama kali kepada Nabi Adam oleh Allah. Ilmu laduni itu ilmu pemahaman. Maka Adam, Pak, kita ini nggak punya apa-apa, lahir ke dunia, ya kita ini nggak punya kekuatan apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Kalau haus pun kita nggak bisa berkata. Baru seorang ibu merasa, oh anak saya nangis karena haus, disusuilah. Ini kita kalau mengingat, Pak, kita nggak akan pernah sombong. Iblis itu keluar dari surga karena sombong.
Manusia ini kita nggak punya apa-apa, Pak. Pulang kembali pun kita nggak bawa apa-apa. Makanya dulu doa saya, Pak, ketika kecelakaan, 5 bulan saya terkapar di rumah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berdakwah, nggak bisa jalan, pakai kayu semua ini. Bahkan terapis bilang mungkin saya nggak bakal bisa sembuh-sembuh. Saya berdoa, saya bikin santunan terus tiap bulan di rumah. Ya, saya minta kepada Allah, ya Allah, berikan kesembuhan karena saya kecelakaan dalam berdakwah. Ketika subuh hari saya mau dakwah, ditabrak motor gerobak. Tapi saya minta kepada Allah sembuhkan. Tapi ternyata saya dengan memakai tongkat masih bisa berdakwah keliling. Bulan puasa sehari 3, sehari 2 saya mengisi kajian dan dakwah keliling Jakarta Depok. Ternyata sekarang saya tidak minta sembuh sama Allah. Saya minta, ya Allah, istiqomahkan saya dalam berdakwah. Alhamdulillah, masjid-masjid di kota Depok, di Jakarta masih memberikan kita kesempatan untuk berdakwah. Kemarin saya di Masjid Astra di Daihatsu Jakarta Sunter, naik ke atas. Tapi alhamdulillah kita berikan kekuatan, Pak. Dakwah. Saya ingin mati dalam keadaan berdakwah. Saya minta kepada Allah. Kenapa? Karena apa? Kita juga lahir ke dunia nggak bisa apa-apa. Saya waktu lahir dulu nggak bisa jalan juga, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa megang. Tapi hidup sampai sekarang, Pak. Kita nggak punya apa-apa. Nanti pulang kita nggak bawa apa-apa, Pak. Kain kafan doang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita awalnya dari Allah. Inna lillahi, kita awalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nggak bawa apa-apa. Adam, Pak, kosong. Coba Bapak sekarang yang punya harta banyak, yang punya investasi di mana-mana, kalau meninggal nggak bawa apa-apa, Pak. Maka mumpung masih ada, Pak, ayo nabung buat akhirat, Pak. Tabung di masjid, tabung di pesantren, tabung di jalur-jalur ibadah. Kalau kita meninggal, harta kita perebutan, Pak, anak istri kita nantinya warisan. Ya boleh, itu ada haknya buat anak, istri, keluarga. Tapi jangan kita menumpuk-numpuk harta seakan-akan kita akan hidup selamanya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. I'mal, kita beramal, kita bekerja untuk dunia seakan-akan kita hidup selamanya, biar ada semangat. Oh, saya punya target tahun depan begini, saya punya target 2 tahun depan begini. Semangat tuh, Pak, boleh. Tapi i'mal li akhiratika, beramallah, beribadahlah, bekerjalah kita untuk akhirat kita, seakan-akan kita mati besok hari. Kalau kita mati besok hari, Pak, ini kita ngumpul di At-Thohir nih, kita nggak mikirin dunia dulu, Pak. Sampai dengan setelah Isya kita mikirin akhirat aja. Kita 24 jam tuh udah banyak mikirin dunia. Makanya maghrib sampai Isya paling tidak kita berkumpul sholat, kita merenung, kita mengkaji diri, kita merenungi diri. Nggak akan ada yang kita bawa, karena awalnya pun kita dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita, nggak ada yang kita bawa. Bahkan untuk menutup pakaian badan kita aja nggak ada. Sekarang kita sombong, sekarang kita tinggi hati karena kita pintar, karena kita cerdas, karena kita kaya, karena kita punya jabatan. Ya Allah, Pak, bisa jadi itu semua diambil oleh Allah ketika kita masih ada di dunia. Kalau sudah meninggal pasti diambil semua sama Allah. Tapi bisa jadi masih di dunia, entah dengan sakit, entah dengan kepikunan kita. Makanya saya masih bersyukur sama Allah. Allah berikan ujian kepada kita. Kaki kita melangkah, masih patah kaki saya. Tapi apa? Allah masih berikan saya lidah untuk berdakwah, untuk menyebut nama Allah, untuk mengajak orang berbuat baik. Karena dalam Al-Quran Ali Imran 110 itu menguatkan saya. Kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baiknya umat. Ukhrijat, keluar rumah, keluar rumah. Mau pakai tongkat, mau jalan kaki, mau berlari, mau pakai motor, mau pakai mobil. Ukhrijat linnas, keluar, samperin manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang baik, cegah orang berbuat munkar. Wa tu'minuna billah, Allah kasih hadiah, akan ditambah iman kita. Ini, Pak, yang kita bawa nanti ke akhirat, iman dan amal. Kita nggak bawa tuh, Pak, yang namanya motor NMAX nggak kita bawa, ya, mobil Sigra nggak kita bawa, nggak ada yang kita bawa. Istri cantik nggak kita bawa, anak lucu-lucu, cucu lucu nggak kita bawa. Yang kita bawa iman dan amal, Pak.
Maka kita ini Adam, kita ini kosong. Maka kita mengisi, Pak. Isi dengan apa? Dengan iman dan amal. Itu yang kedua. Maka inilah yang mengingatkan kita. Sajarah, sejarah, dan Adam. Setelah Adam, ada hak yang ketiga. Nggak akan ada kehidupan kalau nggak ada hak. Apa hak itu? Hak itu artinya maknanya Hawa. Adam ketika di surga ada semuanya, Pak. Semuanya ada di surga. Nanti Bapak pengen apa di surga? Bahkan ada yang nanya, Ustaz, di surga nanti ada rokok nggak, Ustaz? Ada. Lah enak dong, Ustaz. Iya, tapi nyari apinya di neraka, katanya gitu Pak Haji Gufron. Ya. Ini mah candaan Pak almarhum Gus Dur ya. Jadi di surga ada semua, Pak. Tapi di dalam hadis qudsi mala ainun ra'at, ya. Surga itu nggak bisa dibayangkan dengan mata kita nih. Di dunia apel itu bentuknya segini nih, Pak. Apel, ya. Di surga ada apel, ada. Tapi bisa jadi apelnya segede kelapa. Kita nggak tahu. Karena kalau di surga apelnya sama surga di dunia, ya udah nggak usah ke surga, di dunia ada. MBG dapat nggak apel? Itu. Jadi surga itu ada semua, tapi lebih nikmat, lebih hebat, dan nggak bisa kita bayangkan dengan mata kita, dengan pikiran kita. Lebih enak aja pokoknya di surga. Ya. Nah, ini Pak, Adam merasa bahagia di surga, tapi ada yang kosong. Coba Bapak renungin, Pak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau ada di sini Bapak yang udah nggak punya istri, mohon maaf ya. Kita istrinya udah nggak ada, meninggal atau pisah. Coba bayangin, Pak. Aduh, ini sebenarnya pernah saya ceritakan di Masjid At-Thohir setahun yang lalu. Tentang 6 hal kalau kita punya masalah. Itu dari cerita seorang suami yang pengen bunuh diri. Buka aja di YouTube saya, Pak. Guru Hikmah Official, kajian hikmah Masjid At-Thohir, 6 hal ketika kita punya masalah. Nah, itu ada suami yang mau bunuh diri karena punya 3 macam kesusahan. Istrinya mau cerai, anaknya mau diputus sekolah, terus rumahnya mau diambil sama debt collector. 3-tiganya berbarengan di hari Senin. Makanya dia mau bunuh diri. Karena kosong, Pak. Dia bikin mie sendirian, istrinya di rumah orang tuanya. Dia bikin mie sambil nyacak-nyacak cabai itu, Pak. Pagi-pagi dia bikin kopi sendiri. Dia mengingat, ya Allah, dulu mah dimasakin sama istri. Tinggal bilang, mah bikinin mie rebus pakai cabai. Mah bikinin kopi. Sekarang ketika kita pisah sama istri udah nggak ada. Bahkan kalau sampai istri udah meninggal dunia, kita merasa sendiri. Walaupun harta punya, jabatan punya, kalau nggak ada istri, Pak, beda, Pak. Seorang laki-laki hancurnya karena perempuan, tegaknya karena perempuan. Seorang laki-laki ya bisa berhasil karena perempuan, tapi bisa terpuruk karena perempuan. Makanya, Pak, kosong tuh Adam di surga. Ya Allah, apa aja di surga ada, tapi kok saya kayak kosong, Adam kosong, kayak nggak bahagia, Pak. Akhirnya Allah tahu, Allah ciptakan Hawa, Siti Hawa, menjadi istri beliau, pendamping beliau, tempat curhat beliau, tempat berkeluh kesah beliau, tempat ngobrol beliau. Tuh, Pak, laki-laki butuh perempuan. Makanya laki-laki, mohon maaf, penjahat sejahat-jahatnya, kalau dia punya hati nurani sebagai seorang laki-laki, dia akan sayang sama istrinya. Mohon maaf, para koruptor itu, kalau ditanya, Pak, kebanyakan, sebagian besar, memang salah koruptor itu. Tapi dia karena untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Tapi dengan cara yang salah. Tuntutan dari istrinya terlalu tinggi, anak-anaknya punya keinginan terlalu hebat. Makanya dia memaksakan diri di luar batas kemampuan dia. Maka dia korupsi. Kita tidak membenarkan itu salah. Tapi dia niatnya untuk membahagiakan. Ada kejadian, mohon maaf, ada yang dipukulin sampai mati. Laki-laki beberapa minggu yang lalu di Depok. Ternyata setelah dicek ke rumahnya, dia mencuri, Pak. Mencuri cuma ratusan ribu. Karena di rumah nggak ada beras, Pak. Anak bayinya masih ada 1. Nggak punya susu, pengen beli beras, pengen beli susu, dia pengen ambil cuman ratusan ribu buat beli itu, meninggal dipukulin warga. Bayangkan, seorang laki akan berjuang buat anak-anaknya,
Saya tadi mau berangkat ke sini, anak-anak saya di pesantren 3 orang video call. Papa, besok kirimin uang papa karena mau wisuda anak-anak di pesantren. Coba. Siap, saya bilang. Semangat. Kenapa? Insya Allah ada rizkinya dari Allah. Apa yang kita lakukan pasti buat keluarga. Maka Adam ketika diberikan Hawa, dia bahagia. Tapi hati-hati Pak. Hati-hati. Kan saya bilang tadi, perempuan bisa jadi kesuksesan, bisa jadi keterpurukan. Hawa itu baik Pak. Manusia itu perlu Hawa. Sekarang Pak, Bapak nih mau makan, tapi nggak punya Hawa, rasa. Hawa itu kan rasa Pak. Manusia itu kan kosong, Adam itu kan kosong. Maka Hawa itu rasa. Kita makan Pak, pernah nggak Bapak makan? Di situ ada ayam, ada kambing, ada daging, ada sate, itu ada kemarin misalkan. Tapi Bapak makannya hambar, nggak ada yang dirasa, rasa nggak ada, nggak enak makan. Tapi pernah Bapak makan di satu kampung, di satu desa, berkali-kali nambah, karena rasanya enak, suasananya enak, pegunungan, ada pesawahan, makan pakai sambal jengkol muda, ikan asin, berkali-kali nambah. Itu rasa Allah ciptakan Pak. Saya di pesantren 12 tahun Pak. Dulu di Subang saya tahun 90-an, itu makan cuma dapat jatah nasi Pak. Jadi lauk itu kita dikasih duit sama orang tua 30.000 sebulan, sehari 1.000 buat lauk, buat kebutuhan yang lain, buat jajan. Nah kalau udah pertengahan bulan habis duitnya, ya udah kita dapat nasi doang Pak. Tapi nikmat, pakai garam, cocol garam aja nasi. Nikmat. Kenapa? Karena ternyata di bawah nasi ada daging, ada sate. Kan di kondangan gitu Pak. Kalau di kondangan gitu, kita masukin daging, ayam, terus tumpuk nasi, tutup kerupuk, tutup aquaan gitu ya. Gitu. Nikmat Pak. Kalau kita lapar, punya Hawa, nah punya rasa lapar, makan apa aja nikmat. Makanya Adam punya Hawa bahagia. Tapi kalau Hawanya disambung, ada nafsu, nah Hawa nafsu. Ini anak kita nih Pak, ayah saya mau makan, ayah lapar. Nah Hawa tuh bagus, harus makan kalau nggak sakit. Tapi ayah saya mau pesan GoFood, mau makan burger, mau makan fried chicken, harganya 200.000. Itu nafsu tuh Pak, itu nafsu. Hati-hati ya. Jadi Hawa itu rasa. Tapi kalau udah dicampur nafsu, terjadilah korupsi. Hawa itu rasa, tercampur nafsu, jadilah orang maling. Maka Hawa ini adalah rasa yang bersih. Hawa ini adalah pendamping Adam yang setia, pendamping Adam yang sempurna. Tapi ketika Hawa sudah dibarengi nafsu, terjadilah Adam dibisiki oleh Hawa, ambil buah khuldi. Karena ini buah yang akan membuat kita kekal di surga, kata iblis. Maka Pak, renungan di malam Ahad ini. Berapa menit lagi azan? 5 menit lagi ya. Renungan di malam Ahad ini. Pertama, menjadi hikmah kita. Kita harus mengingat sejarah. Kita harus mengingat sejarah. Karena dari sejarah itu kita tahu arah hidup kita mau kemana. Lalu yang kedua, kita menghormati pahlawan-pahlawan kita yang sudah memerdekakan bangsa Indonesia. Kita doakan guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita, orang-orang tua kita yang telah membesarkan dan mensupport kita. Lalu yang kedua, kita sebagai manusia nggak punya apa-apa, nggak dikasih apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka kalau kita awalnya nggak punya apa-apa, jangan pernah sombong. Sekarang kita dikasih jabatan, itu titipan amanah Pak. Sekian detik bisa, ya pulang haji sehari kemudian dicopot. Adalah yang begitu ya. Lalu ditangkap sama KPK. Kan ada yang begitu. Jadi makanya nggak ada yang kekal, nggak ada yang kekal di muka bumi ini Pak. Ya hari ini kita punya jabatan, besok bisa jadi nggak ada. Entah dipaksa diambil atau entah kita meninggal. Kita sekarang punya harta banyak, besok tiba-tiba harta kita habis, hilang, kita nggak tahu. Maka jangan pernah sombong dikasih ilmu, jangan pernah sombong dikasih harta, jangan pernah sombong dikasih jabatan, karena itu kelakuan iblis. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita jaga hawa kita jaga rasa kita jaga hati kita.
Jangan sampai ternodai dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka untuk lebih khidmat, untuk lebih kita mendapatkan karunia dari Allah, ya insyaallah kalau ada waktu bapak ibu bulan depan hadir di Masjid At-Thohir malam Ahad pertama, masih di bulan Muharram, kita akan bahas tentang sejarah dan hikmah Muharram di bulan depan. Dan insya Allah udah ada minyak alikmah untuk hadiah. Ya, kita doa bersama. Mudah-mudahan kita doakan semua yang hadir di masjid ini dan yang mensupport masjid ini menjadi sarana ibadah, sarana dakwah, sarana silaturahim, dan ini bisa jadi alat kendaraan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dapat keberkahan, kelancaran, dapat kesehatan, dan semua dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghir. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami sering lalai kepadamu ya Allah. Kami punya sifat-sifat dengki ya Allah, iri hati, sombong ya Allah. Jauhkan sifat-sifat itu dari kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa ibu kami ya Allah, yang telah mengandung kami 9 bulan ya Allah. Air susunya telah menjadi darah daging kami ya Allah, yang membuat kami bisa bergerak, yang membuat kami bisa tegak, yang membuat kami bisa mencari nafkah untuk keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah, yang telah banting tulang peras keringat mencari nafkah untuk kami ya Allah. Hapuskan dosa mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di saat kami masih kecil ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, beri penerangan kepada hati kami ya Allah. Beri cahaya kepada jiwa kami ya Allah, agar kami melangkah di jalur yang kau ridhai ya Allah. Jangan kau berikan langkah kaki kami ke jalur maksiat yang kau benci ya Allah. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil, pemimpin yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya ya Allah, pemimpin yang amanah ya Allah, pemimpin yang kau ridhai ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, makasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Mudah-mudahan bulan depan istiqomah bisa makin banyak kita mengkaji ilmu-ilmu Allah untuk bekal kita ke akhirat. Terima kasih DKM Masjid At-Thohir. Mudah-mudahan sehat berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kira tadi saya nanyain Pak Ketua katanya pulang. Enggak. Foto dulu bisa. Ya. Allahu Akbar. Allah
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على di Masjid Salim Atoir mau konsultasi itu. Ntar aja lah, dia bilang habis itu ada gian. Kan lagi rapiin rumah buat besok acara ketua. Saya mengundang ketua, takut ketua repot. Jadi ustadz-ustadz yang biasa ngumpul di Depok, karena mau kita jadi yayasan gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.